soal properti ya. Nah, soal properti ini contoh paling gampang, kita bisa mendapatkan pemahaman apa yang terjadi pada saat di pengadilan pajak ya. Karena apa, ini kalau dilihat kan ada dua data, informasi dan alat bukti yang sama-sama kuat lah ya, walaupun pasti ada yang lebih kuat ya. Oke, silakan Din. Jawabanmu apa Din? Dini kok ini hilang lagi Din suaramu? Kalau dari saya itu kemarin menolak permohonan dari pemohon banding, Pak. Oh ya, kenapa alasannya? Halo. Ya kenapa alasannya? Kenapa ditolak? Padahal pemohon banding kan sudah mengajukan data berupa akta jual beli, ya kan? Dia sudah bisa menyajikan data berapa uang yang masuk ke dalam yang dia terima dari rekening banknya, ya, kwitansi. Nah, menurut ini kenapa kok pemohon banding itu dikalahkan? Kenapa? Halo, Pak. Ya, halo. Apakah suara Ya. saya terdengar? Ya, dengar. Barusan nggak kedengaran. Coba sekarang udah kedengaran Dini. Silakan. Iya, Pak. Kalau saya menolak putusan banding, menolak dari permohonan pemohon banding. Ya, alasannya? Nah, itu pertama karena saya nulisnya itu karena penjualan asetnya itu menggunakan harga jual di bawah harga pasar. Nah, kemudian karena diketahui hasil wawancara dengan warga sekitar dan developer ada harganya 10 miliar, kemudian yang harga disepakati 2,5 miliar, maka saya alasannya ada. Nah, kemudian yang kedua itu sudah dilakukan permintaan keterangan kepada penilai untuk menilai harga aset tersebut. Kemudian ditemukan bahwa nilai hasil penilaian itu masih di bawah harga yang disepakati itu jauh di bawah harga hasil penilaian. Nah, berarti kan ada ketidakwajaran. Kemudian terus yang kan dipanggil saksi yaitu pembeli. Nah, di situ saya nyebutinnya alasan pembentukan harganya itu tidak bisa diterima karena tadi jauh di bawah harga pasar maupun harga penilaian. Nah, kemudian terus kan tadi memanggil saksi. Terputus sedikit, Din. Oke, jadi intinya ternyata Dini menolak menolak permohonan banding. Oke, nah yang lain ada yang berbeda pendapatnya? Siapa? Saya tawarkan dulu sebelum ditunjuk. Yang berbeda dengan Dini justru menerima permohonan banding wajib pajak atau memenangkan wajib pajak. Siapa? Enggak, Pak. Saya menolak tapi alasannya berbeda sih, Pak. Oke, siapa? Rahman, Pak. Rahman. Oh, Rahman. Oke. Suaramu kecil, Man. Oh, lagi pakai headset, Pak. Jadi agak kencang. Barusan kencang. Ya, kalau gitu saya dekatin mic aja, Pak. Ya, Pak. Ini kencang ya. Ya, Pak. Kalau saya sih mungkin alasannya ini, Pak, perbedaan pertamanya itu kan kalau berdasarkan pasal 69 UU Pengadilan Pajak kan, Pak. Ya. Itu kan hakim kan memiliki 5 jenis alat bukti ya, Pak. Surat, tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak dan juga pengetahuan hakim kan, Pak. Betul. Nah,
Untuk terus di pasal 76 juga dijelaskan tuh setelahnya bahwasanya untuk sahnya pembuktian itu dibutuhkan setidaknya 2 alat bukti yang disah dari 5 alat bukti yang dibahas pada pasal 69 ayat 1 kan itu kan, Pak. Oke, betul. Nah, dan kasusnya itu sendiri kan ini penilaian pembuktian ya, Pak. Seharusnya ya, Pak. Jadi karena kasus tersebut penilaian pembuktian, maka kita harus melihat bukti-buktinya tersebut Pak secara bagian-bagian per bahagian. Nah, terus kalau lihat sendiri Pak, untuk bukti yang pertama kan bukti secara surat atau tulisan sendiri dari pihak wajib pajak kan memberikan bentuk kontraknya, kemudian juga memberikan berupa catatan kontraknya, kemudian juga bukti-bukti bahwasanya ini saya memiliki asumsi bahwasanya dari pihak wajib pajak mengatakan argumentasinya bahwasanya ini bukanlah merupakan sebuah tidak ada hubungan istimewa terhadap penjual dan pembeli sehingga seharusnya ada hubungan istimewa, betul. Penjualan ini seharusnya tetap digunakan sesuai dengan harga penjualan. Ya. Nah, dan kalau dari pihak wajib dari JP sendiri mengatakan bahwasanya terdapat bukti bahwasanya transaksi tersebut bukanlah transaksi tersebut jauh di bawah harga pasar kan, Pak? Betul. Nah, itu jadi dari pihak wajib pajak sendiri kan kita lihat bahas pada saat minggu lalu bahwasanya terdapat bukti-bukti berupa bank transfer bank dari pihak pembeli ke saudara-saudaranya kan, Pak. Dan itu dilampirkan sebagai bukti. Kemudian ada keterangan ahli kan jelas ya diundang kepada pihak dari perwakilan ini. Untuk keterangan saksi sendiri saya mengasumsikan yang diundang itu ini Pak, yang jadi notulennya. Bukan notulen, apa sih namanya Pak? Yang ngebuat akta itu Pak, notarisnya. Notaris, ya. Asumsi saya mengundang notarisnya itu sendiri Pak, dan juga adik beserta yang mendapatkan transfer dari pihak pembeli itu Pak. Untuk keterangan saksinya. Namun saya yang ini Pak, yang pengakuan para pihak ini yang menjadi menarik karena ternyata dari pihak pembeli menyebutkan bahwasanya sebenarnya perjanjian yang diterima itu sekitar 11M, namun karena ini akhirnya Pak, berarti kan ini Pak, dari ini yang saya ragukan ini sih Pak, dari menurut pengetahuan saya sebagai hakim kan Pak, karena kan sendiri di sini kan diasumsikan hakim tidak memiliki pengetahuan apa-apa kan, nah hanya berdasarkan dari apa yang mereka dapatkan sebagai data-datanya kan Pak. Betul. Kalau misalnya dari itu kan berarti terdapat bukti bahwasanya ini bukanlah perjanjian yang sesungguhnya. Perjanjian yang sesungguhnya itu termasuk adalah 11M, ada perjanjian lisan dalam hal tersebut kan Pak, yang berupa dan juga dibuktikan dalam bentuk surat dan tulisan. Sebagai bukti keduanya itu surat dan tulisannya bahwasanya transaksi nih transfer kepada pihak-pihak yang Pak. Jadi kalau saya sendiri tetap menolak juga hasil menolak dari itu pihak wajib pajak Pak. Cuman yang muncul saya pertanyaan Pak, yang ini sekalian mau bertanya Pak, makanya sekalian saya ngejawab Pak. Itu terdapat, berarti kan secara transaksi kan kalau misalnya ditolak kan Pak, ditolak itu kan berarti cuma sekadar 10M kan Pak. Sedangkan perjanjian sebenarnya itu 11M Pak. Jadi saya ada waktu itu kepikirannya dua Pak, antara menolak ataupun menerima namun sisa pajaknya itu dijadikan apa baru Pak, pemeriksaan baru Pak. Itu sih Pak. Jadi saya masih ragu akan kedua itu. Makanya saya lebih cenderung ke menolak Pak, karena dari sebagai hakim sendiri kan sudah terdapat bukti bahwasanya argumentasi dari pihak pembanding ini pihak pemohon banding ini tersendiri tidak dapat dipertahankan. Argumentasi bahwasanya mereka tidak memiliki hubungan istimewa. Meskipun tidak ada hubungan istimewa, namun ternyata perjanjian di bawah tangan gitu Pak. Itu sih Pak kalau menurut saya sih Pak. Siap, bagus. Terima kasih Pak. Jadi dua bukti yang saya gunakan itulah pengakuan para pihak, surat dan tulisan, dan juga ini Pak, ditambah pengetahuan hakim Pak sebagai pegangan buktinya Pak. Itu sih Pak. Sip. Thank you. Nah, jadi terpaksa belajar ya Rahman ya. Oke, yang lain. Pak, saya beruntung Pak, karena itu sempat dibahas di waktu PKL Pak, dikasih materinya. Oke, yang lain coba yuk. Yang memihak wajib pajak. Masa nggak ada? Yuk. Rahman, kamu tuju deh siapa? Nomor berapa? Karena tahu dia Pak, pihak yang memihak. Hah? Menunjuk Pak. Mungkin ada yang lain dulu Pak yang mau berminat Pak. Orang saya buka langsung dapat yang memihak wajib pajak ya. Saya juga nggak tahu ini Pak, yang lain Pak. Mana tahu ternyata yang lain ayo. Atau mungkin langsung dibahas aja Pak, karena saya juga penasaran Pak.
karena case-nya itu sendiri dari pihak pemeriksanya sendiri salah pada saat ininya Pak melakukan melakukan koreksinya itu juga salah secara angkanya itu Pak. Jadi kayak kedua belah pihak ini tidak memiliki bukti yang kuat, kayak pihak pemeriksa memiliki bukti yang kuat tapi itu pada saat banding. Sehingga angkanya itu sendiri seharusnya mereka ubah kembali jadi 11 miliar menciptakan pemeriksaan baru Pak, bukannya tetap mempertahankan 10 miliar dibawa ke pengadilan karena itu kan berarti dari pihak pemeriksa juga kalah Pak secara apa. Itu sih Pak yang buat saya ragu pada saat ngerjainnya itu Pak. Siap. Bagus kalau ragu itu bagus. Ya. Sekarang Adelia. Absen nomor 1. Adelia? Iya Pak, hadir Pak. Ya. Gimana? Jawabannya gimana Adel? Kalau kemarin saya jawabnya, saya mengabulkan permohonan wajib pajak Pak. Oke, nggak apa-apa alasannya. Yang penting alasannya. Alasannya jadi karena sebenarnya pengadilan pajak itu memiliki kewenangan yang bersifat administratif Pak. Sehingga bukti-bukti kuatnya itu mirip dengan pengadilan administrasi negara. Nah, jadi itu di pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 itu tuh nyebutin kalau majelis atau hakim tunggal itu sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. Ya. Nah, jadi wajib pajak juga terus selain itu kan waktu yang kemarin Bapak jelasin itu yang alat-alat bukti yang dimiliki oleh wajib pajak tuh ada akta jual beli, kwitansi, rekening koran bank, kesaksian dari pembeli, kesaksian dari pihak perbankan, tempat rekening bank wajib pajak terdaftar sama notaris. Berarti kan itu buktinya lebih dari 2 jenis. Nah, berarti itu bisa sah menjadi alat buktinya si wajib pajak itu. Nah, jadi karena bukti terkuatnya adalah bukti tertulis, yang mana di akta jual beli, terus di kwitansi sama rekening koran bank itu yang tertera nilainya adalah 2,5 miliar, maka yang dapat dibuktikan secara tertulis adalah yang buktinya itu adalah yang 2,5 miliar tadi, berarti nilai yang digunakan yang itu. Nah, kecuali kalau misalkan waktu pemeriksaan bukti permulaan itu dilanjutkan ke ranah pidana. Nah, itu yang nilai digunakan itu 11 miliar. Soalnya kalau berdasarkan yang pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, itu bukti kuat pada pengadilan pidana itu adalah keterangan saksi, Pak. Oke. Nah, kamu coba kasih pendapat bukti-bukti yang dipunyai DJP gimana? Menurut kamu kenapa nggak kuat? Karena bukti yang dimiliki oleh DJP itu yang keterangan appraisal kan Pak, penilai kan ahli, terus ada keterangan developer sama kesaksian tetangga-tetangganya, jadi itu karena kesaksian saksi-saksi dan ahli-ahli jadi kurang kuat kalau di pengadilan administrasi negara. Oke, ya. Nah, ini saya kira sudah ada 2 kubu yang terwakili ya. Menarik, jadi ada 2 kubu yang terwakili, jadi yang satu, wah ini harusnya wajib pajak yang menang. Yang satu enggak, yang menang, yang dimenangkan adalah DJP. Ya, ini ya teman-teman, tadi sebenarnya udah disinggung oleh Adel, kemudian yang Rahmat pun udah bisa menjelaskan 5 jenis alat bukti. Nah, di Undang-Undang Pengadilan Pajak itu ada 5 jenis alat bukti. Yang pertama ditulis adalah bukti tertulis. Nah, yang pertama ditulis itu merupakan itu yang paling kuat. Ya. Kemudian yang di bawah alat bukti tertulis itu adalah keterangan saksi ahli ya, keterangan ahli, betul ya. Nah, kemudian baru keterangan para saksi, betul Rahman? Rahman yang apal nih? Yang ketiga keterangan saksi dulu Pak, baru keterangan saksi para pihak, ya. Kemudian keterangan para pihak kapan? Keempat. Para pihak di pengadilan Pak, pada saat pengadilan tersebut. Ya, baru terakhir keyakinan hakim, pengetahuan hakim. Nah, ini urutan ya teman-teman. Itu adalah urutan mana yang paling kuat. Nah, kalau sama-sama punya bukti tertulis, nah berarti turun yang di bawahnya. Nah, sama-sama bukti tertulisnya sama-sama kuat ya. Sama-sama kuat, nah, nanti akan turun. Yang pihak satunya bisa memberikan kesaksian ahli enggak? Oh, sama-sama punya kesaksian ahli yang kuat, turun di bawahnya, dan seterusnya. Kalau udah, tapi kalau begitu tertulisnya menang si A, ya
Yang lainnya biasanya akan gugur dengan sendirinya. Nah, itulah prinsip yang ada di dalam sebuah undang-undang administrasi. Jadi kata kunci adalah mana dulu yang paling kuat bukti tertulisnya. Kecuali kalau sama-sama dua-duanya nggak punya. Dua-duanya nggak punya bukti tertulis yang kuat. Atau bukan merupakan bukti tertulis. Sama-sama menghadirkan para ahlinya. Nah, ahlinya yang satunya ahli yang bersertifikasi, yang satu tidak bersertifikasi, ya menang yang bersertifikasi tentunya. Ya, kira-kira logikanya seperti itu, teman-teman. Jadi peperangan bukti di dalam sebuah pengadilan pajak itu kayak gitu. Nah, yang sekarang menarik adalah ini, ya, kenapa ini jadi persoalan? Ya, kenapa sebagian besar, saya bilang sebagian besar itu berarti lebih banyak yang menang wajib pajak daripada DJP. Ya, karena tadi ini beberapa hal contoh bagaimana tugas pemeriksa pajak di Direktorat Jenderal Pajak itu untuk bisa membuktikan itu kadang-kadang agak kesulitan. Ya, misalnya contohnya gampang gini. Anda kan tahu akuntansi ya, udah belajar akuntansi. Untuk menganalisis dan pelajaran analisis laporan keuangan. Udah ada ya? Sudah dapat ya? Arif dapat ya? ALK dapat ya? Analisis laporan keuangan ya? Sudah dipelajari di semester ini juga, Pak. Kenapa? Di semester ini juga, Pak. Oh ya, udah dapat ya. Jadi misalnya di ALK, bagaimana Anda bisa menguji berapa jumlah penjualan? Nah, rumusannya gimana? Misalnya saldo saldo awal, ya, saldo awal piutang ditambah pelunasan atau lupa, saldo awal piutang ditambah penambahan, ya, nanti sama saldo awal ditambah, saya kok jadi lupa ya. Jadi kalau menurut penjualan itu kan saldo akhir plus penjualan sama dengan saldo awal saldo akhir piutang plus pelunasan. Nah, kan gitu ya rumusannya gitu. Jadi kalau mencari berapa sih nilai penjualan, nah dari analisis arus piutang misalnya, itu diketahui penjualan wajib pajak ya, itu hasilnya adalah 100 miliar. Dari analisis arus piutang ya, arus piutang. Itu diketahui teknik analisis arus piutang diketahui menurut teori tadi omset wajib pajak harusnya 100 miliar. Harusnya nih. Namun ternyata yang dilaporkan oleh wajib pajak ya adalah hanya 90 miliar. Nah, seringkali terjadi begini. Karena berdasarkan tadi arus piutang, analisis arus piutang, nah berarti ada 10 miliar yang belum dilaporkan wajib pajak dan dikoreksi. Nah, itu nanti kalau dibawa ke pengadilan pajak, analisis arus piutang itu nggak bisa. Itu kan bukan bukti tertulis. Itu apa? Hanya analisa, hanya praduga aja. Alat untuk menduga bahwa ini masih belum dilaporkan 10 miliar. Nah, bukti harus dibawa oleh pemeriksa pajak di pengadilan pajak adalah yang 10 miliar itu invoice yang mana? Penjualan yang mana yang belum dilaporkan? Ini tantangannya. Nah, coba bayangin ya, pajak itu harus ngawasin wajib pajak melihat invoice-nya. Invoice-nya jumlahnya bisa ribuan. Invoice mana yang akan ditilep wajib pajak? Nah, kesusahan sekali ya, susah sekali. Makanya kalau dengan analisis arus piutang atau analisis arus kas misalnya, itu bisa agak mudah kalah di pengadilan pajak. Karena itu bukan alat bukti tertulis. Ya. Kemudian misalnya Anda kan belajar PPN ya. Di PPN kan ada istilahnya nanti omset. Ya, setiap bulan ada laporan nanti di SPT masa Desember itu akhir omsetnya berapa. Itu juga ada teknik bagaimana meyakinkan sebuah nilai dari penjualan omset itu dari omset menurut SPT PPN dibandingkan menurut SPT PPH.
Nah, lucunya seringkali kalau omset menurut PPN lebih besar dari PPh, dikoreksi PPh-nya. Kalau nanti omset PPh-nya lebih besar daripada lebih kecil daripada PPN, lebih besar daripada PPN, yang PPN-nya dikoreksi. Nah, kayak gitu. Ya. Mana yang lebih menguntungkan negara. Nah, namun pada saat pembuktian nanti akan ditanya, loh, jualan yang mana yang belum dilaporkan itu? Invoice-nya yang mana? Nah, apakah DJP punya nih data-data? Nah, seperti itu, ya. Bisa Anda bayangkan betapa sulitnya dalam hal pembuktian di pengadilan pajak. Karena itu memang tingkat kemenangan DJP agak memprihatinkan. Nah, sekarang kita masuk ke kasus. Nah, masuk ke kasus ini ranah hukum administrasi. Di dalam tadi Adel juga udah bilang ya, jadi prinsipnya di hukum administrasi itu pertama adalah hukum tertulis. Di PT-UN, di Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, alat pembuktian itu sama. Urutannya sama dengan yang di pengadilan pajak. Alat bukti tertulis. Nah, teman-teman, kalau Anda baca lebih dalam lagi di Undang-Undang Pengadilan Pajak, nanti akan menemukan di penjelasannya ya. Alat bukti tertulis itu sebenarnya ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Pertama, alat bukti tertulis yang paling kuat adalah alat bukti tertulis yang dinamakan akta. Apa? Akta. Nah, akta inilah yang dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Misalnya akta jual beli. Akta jual beli itu bisa dibuat notaris, bisa dibuat oleh camat. Pak Camat juga bisa membuat pembuat akta jual beli, Pak Camat itu. Nah, dalam rangka hukum administrasi, akta notaris atau akta Pak Camat itu merupakan alat bukti yang sah dan otentik. Artinya apa? Yaitu yang paling diakui dalam ranah hukum administrasi. Meskipun di dalam isinya itu mengandung unsur kebohongan, ketidakwajaran, dan lain-lain. Karena memang ranah kebohongan, ketidakwajaran itu bukan ranah hukum administrasi, itu ranah hukum pidana. Jadi kalau ada dua orang menghadap notaris, ya seperti kasus kita ya, sebenarnya di balik itu mereka itu sebenarnya sudah punya kesepakatan ini harganya 11 miliar, udah nggak apa-apa lah. Tapi nanti ke notaris kita ngomongnya berapa? 2,5 miliar. Nah, secara hukum, notaris itu tidak bisa disalahkan. Kalau ternyata yang terjadi adalah 11 miliar transaksi. Tapi mereka mengaku berdua di hadapan notaris adalah 2,5 miliar. Notaris nggak bisa disalahkan. Notaris sebagai pejabat negara yang disumpah, itu hanya tugasnya mencatat transaksi-transaksi yang dilaporkan oleh masyarakat. Nah, kalau sudah dinotariskan, itu menjadi akta otentik. Dan kekuatan hukumnya adalah nomor 1. Nomor 1 di situ. Nah, berikutnya adalah akta yang di bawah tangan atau surat-surat. Nah, surat-surat yang dibuat antar pihak, ya kan? Yuk kita bikin perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa. Kalau Anda dulu kos atau kontrak rumah, kan Anda suruh bikin perjanjian sewa menyewa kan, ditandatangani oleh Anda teman-teman ya yang nyewa dengan pemilik rumah. Biasanya dibawa ke notaris nggak? Kan jarang kan? Ya, tapi itu sudah sah secara hukum. Itu namanya akta masih di bawah tangan, artinya tidak dinotariskan. Ya. Nah, hanya berlaku di kedua belah pihak. Nah, terus akta tadi dua tangan yang kuat adalah ada saksinya, ada saksi-saksi. Ada juga akta perjanjian yang dibuat hanya antara dua orang atau dua pihak A dan B tanpa ada saksi. Nah, yang paling kuat adalah pertama akta jual beli, ya akta yang dibuat notaris, yang kedua ya antara dua pihak, ya kemudian ada saksinya, dan yang terakhir yang hanya antara dua pihak tanpa ada saksi. Nah, itu kira-kira teman-teman perlakuan pembuktian di hukum administrasi.
Dan yang menarik teman-teman, kalau di dalam hukum administrasi misalnya pun, ini kejadiannya lebih tragis ya, kejadian lebih tragis, yaitu apa? Kan ini akta di hadapan notaris. Kemudian di pengadilan pajak, notarisnya dipanggil nih untuk hadir sebagai saksi. Kemudian notarisnya tiba-tiba di persidangan mengaku, teman-teman. Mengaku, Pak Hakim yang mulia, sebenarnya saya tahu sebenarnya transaksinya bukan 2,5 miliar. Transaksinya sebenarnya adalah 11 miliar. Itu menurut pengakuan mereka pada saat menghadap saya. Karena saya tahu ini nggak wajar. Tapi mereka akhirnya ngaku di depan saya bahwa mereka itu sebenarnya 11 miliar. Jadi akta notaris ini yang saya buat, Pak Hakim, bayangin, akta yang saya buat ini sebenarnya bohong. Enggak 2,5 miliar, sebenarnya 11 miliar. Nah, kalau hakim mendengar penjelasan notaris seperti itu, tebakan Anda, pendapat hakim apa? Ayo. Tebakan Anda, ini bukan orang lain yang ngomong, notarisnya sendiri. Bilang bahwa, ini aktanya ini bohong. Atau, ditambah lagi, salah satu pihak yaitu pembeli. Pembelinya pun ngomong ini bohong, Pak Hakim. Sebenarnya yang saya bayarkan itu 11 miliar. Jadi yang mengaku 2,5 miliar cuma satu, yaitu siapa? Penjualnya. Atau pemohon banding. Nah, kalau menurut Anda, kira-kira kalau sudah seperti ini, menang yang mana nih? Izin Pak. Ya. Kalau menurut saya Pak ya kalau saya sih simpelnya menangnya yang terbanding Pak. Karena dari segi notaris, yang pihak-pihak harusnya membela si pembanding, malah membela terbanding. Jadi kan sebagai hakim yang bijak, meskipun ada aturan-aturan lainnya, tapi ujung-ujungnya kayaknya terbanding sih menang Pak. Oke, siap Yusuf. Ya, yuk ada lagi. Kalau bisa yang berbeda dari Yusuf, ada nggak? Mita, mungkin Mita Lestari? Absen 17. Kan hari ini. Iya Pak. Menurut Mita Kalau apa? menurut saya sependapat sama Habibie Pak, tetap menang yang terbanding karena di sini kan pembelinya sudah ngaku 11 miliar, notarisnya sudah ngaku, tetapi nanti untuk notarisnya mungkin akan lanjut ke pidana Pak, karena kan dia membuat akta tidak sesuai dengan yang sebenarnya, gitu Pak. Oke. Nah, sip. Nah, oke ya, berarti saya jawab aja nih biar nggak berpanjang ya. Jadi gini teman-teman, kembali lagi ranah hukum administrasi. Kalau notaris ngomong berarti itu alat bukti apa namanya? Kesaksian? Keterangan saksi Pak. Keterangan saksi. Pembelinya ngomong, alat bukti apa? Pengakuan para pihak. Nah, akta notaris ngomongnya apa? 2,5 miliar. Akta dilawankan dengan kesaksian para pihak. Kesaksian pihak ketiga, kemudian kesaksian para pihak. Urutannya menang mana nih? Kalau dikembalikan ke filosofi pembuktian di hukum administrasi, menang mana? Apa? Tetap yang paling tinggi akta notaris. Jadi hakim pengadilan pajak, hakim administrasi, ya di luar nanti urusannya akan ada urusan pidana di luar itu ya. Dalam kasus di pengadilan pajak, dia tetap memenangkan wajib pajak. Karena wajib pajak mengajukan bukti berupa akta notaris. Nah, itulah yang namanya akta notaris itu adalah akta otentik. Akta otentik yang sah di hadapan negara dan masyarakat. Dan itu tidak bisa dirubah atau diganggu gugat. Ya, tidak bisa atau diganggu gugat. Kecuali tadi
prosesnya membatalkan sebuah akta, ya, prosesnya harus lewat pidana dulu. Terbukti bahwa misalnya ini ya, misalnya nih jadi ada pengakuan notaris tadi ya, itu berarti ada peristiwa notaris mengaku telah berbuat bohong. Nah ini yang nanti akan diproses di polisi, ya di polisi, di hukum pidananya. Kalau terbukti terjadi kebohongan menurut hukum pidana dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya sudah ada putusan hakim pidana yang menyatakan bahwa si notaris telah berbohong dalam pembuatan akta nomor sekian. Bahwa seorang pembeli telah berbohong di hadapan notaris sehingga notaris membuat akta nomor sekian. Terbukti mereka berbohong. Kemudian mereka dapat sanksi pidana. Nah, berdasarkan pembuktian di hukum pidana bahwa terjadi kebohongan, maka karena itu akta tadi menjadi tidak berlaku. Setelah ada bukti yang menyatakan bahwa terjadi kebohongan. Tapi kan prosesnya panjang. Orang dimasukin ke laporan polisi, kejaksaan, di persidangan, itu panjang. Ya. Tapi selama belum ada keputusan hakim pidana yang menyatakan bahwa telah terjadi kebohongan. Nah, biasanya hakim pidana juga akan bilang, dengan demikian, akta yang dibuat oleh notaris tadi batal secara hukum. Selesai. Aktanya tidak berlaku. Nah, seru kan, teman-teman? Izin Pak, mau bertanya Pak. Iya. Kan untuk dari pihak DJP sebenarnya kan bisa melakukan PK ya sebenarnya ya Pak. Cuman ini bisa nggak sih Pak, kayak pengajuan, kalau seingat saya PK juga panjang Pak, tapi saya nggak tahu lebih panjang mana malah kegiatan pidana Pak. Bisa nggak Pak? Misalnya dia mengajukan, pasti kan ada pihak DJP pasti bakal mengajukan pidana atas akta tersebut kan Pak? Bisa, betul. Tapi bisa nggak ketika pidanya dulu setelah itu PK, sedangkan kita sendiri untuk keputusan mengambil PK-nya itu kan ada jarak beberapa selang waktu gitu kan Pak? Itu sih Pak, boleh tanyakan Pak. Nah, kalau kita nanti belajar PK, ya, yang Maraman ya, kalau nanti kita belajar tentang PK, alasan PK adalah salah satunya adalah telah terjadi kebohongan, betul ya? Dalam proses pengambilan keputusan banding itu ada terbukti ada kebohongan. Tapi ingat, telah terjadi kebohongan ya untuk PK ya teman-teman. Itu yang membuktikan terjadi kebohongan itu bukan hakim di pengadilan PK-nya sendiri, tidak. Mereka akan minta mana bukti telah terjadi kebohongan. Nah, buktinya berupa apa teman-teman? Buktinya berupa putusan hakim pidana. Jadi hati-hati. Kalau kita ngomong ini di ranah hukum ya, kita ngomong, kamu tuh penipu. Walaupun memang dia menipu kita, tapi kemudian di publik kita ngomong kamu itu penipu. Ya, walaupun dia memang sudah menipu. Dia bisa saja mengajukan gugatan misalnya pencemaran nama baik dan lain-lain. Karena kalau kamu itu penipu, itu harus orang itu ngomong bahwa dia penipu kalau dia sebenarnya punya putusan hakim bahwa dia sebagai penipu. Kamu penipu. Sebenarnya loh ya, ini kalau dihukum yang benar kayak gitu teman-teman. Itu bisa saja, sebenarnya banyak sekali orang itu mudah sekali dituntut itu gampang. Ya, gampang sekali. Ya. Jadi kalau dia disebut telah terjadi kebohongan, itu pada saat mengajukan PK, DJP akan diminta buktinya apa telah terjadi kebohongan. Ini Pak Hakim, untuk kasusnya ini, dulu yang berkaitan dengan akta notaris, ini si notarisnya sudah mengaku berbohong dan sudah diproses di pengadilan negeri dan dia tidak mengajukan banding, sehingga putusan hakim pengadilan negeri tadi sudah sah secara hukum, sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Nah ini udah berlaku Pak Hakim. Nah oke, jadi Pak Hakim pengadilan di peninjauan kembali di Mahkamah Agung lihat,
Oke, memang ada bukti kebohongan, oleh karena itu, nah pertimbangannya apa? Putusan di bandingnya akan dirubah. Ya gitu ya teman-teman. Jadi pidananya dulu Pak, baru ya, bisa makan PK-nya Pak. Betul. Nah, bisa, jadi nggak bisa. Jadi PK dengan telah terjadi kebohongan. Nanti akan ditanya mana buktinya bahwa terjadi kebohongan. Karena pengadilan peninjauan kembali itu dia tidak akan membuktikan hal seperti itu. Dia akan melihat aja mana buktinya ini, mana buktinya ada nggak. Oke. Terjadi ultra petita. Ultra petita yang mana? Tunjukkan ke hakim. Oke. Terjadi kontra ultra petita. Jadi seharusnya masih kurang diputus. Mana? Tunjukkan. Oke. Atau ada kesalahan prosedur, tunjukkan ke hakim mahkamah di pengadilan di peninjauan kembali. Mana yang prosedur mana yang telah dilanggar? Apa buktinya? Itu aja. Itu kalau di peninjauan kembali. Ya, teman-teman. Jadi serunya di situ. Kalau udah berhadapan dengan akta otentik, itu berat sekali udah. Ya, berat sekali. Ya, kecuali dia hanya mendasarkan dari akta, bukan akta otentik ya, bukan akta jual beli yang di hadapan notaris, cuma perjanjian antara dua pihak. Nah, teman-teman, perjanjian dua pihak itu bahayanya, itu hanya berlaku untuk kedua belah pihak. Tidak berlaku untuk yang lain. Jadi kalau misalnya terjadi transaksi jual beli tadi rumah, nilainya 2,5 miliar, itu kebenarannya hanya untuk kedua belah pihak itu. Tapi orang lain masih bisa menilai. Tapi kalau sudah akta, itu berlaku mengikat untuk seluruh masyarakat di dalam negara itu, bahwa telah terjadi penjualan antara si A dan B pada tanggal sekian atas objek ini nilainya sekian. Itu harus diterima untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, itu istilahnya kira-kira filosofi dari sebuah akta otentik. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau di pengadilan pajak, memang kecil kemungkinan notaris akan tiba-tiba mengaku, karena ya dia lah pasti akan nanti dipidanakan oleh majelis hakim, oleh panitranya akan dicatat lah ada pengakuan kebohongan, nanti itu akan dilaporkan ke polisi. Siapa yang mau? Saya kira nggak ada. Terus kemudian pembelinya juga tiba-tiba mengaku gitu ya. Ya sebenarnya saya bayar 11 miliar Pak Hakim. Itu juga sama aja, dia menggali kuburan sendiri ya. Biasanya dia akan tetap mengaku tetap 2,5 M. Karena apa? Dia untung ya, dalam hal itu untung. Makanya teman-teman, tulisan-tulisan saya pernah mengajukan sebuah tulisan ya, intinya bahwa sanksi administrasi, sanksi pajak itu, kalau kita memang membaca KUP yang benar teman-teman, itu semuanya ujung-ujungnya harusnya ke pidana. Sebagian besar harusnya masuk ke ranah pidana. Harusnya bukan masuk ke pemeriksaan biasa, tapi ke pemeriksaan bukti permulaan, kemudian penyidikan, baru diselesaikan di pengadilan negeri. Kalau larinya hanya ke administrasi, yang terjadi ya seperti sekarang ini. Soal pembuktian berat sekali. Ya, soal pembuktian itu berat sekali. Yang harus dikerjakan oleh teman-teman di pajak. Karena administrasi tadi. Ya, dia mau punya bukti segala macam, appraisal segala macam, bahkan wajib pajak hanya punya kwitansi, menang kwitansi, karena kwitansi itu bukti tertulis, appraisal adalah bukti keterangan saksi ahli, levelnya masih kalah dengan bukti tertulis. Ya, jadi bisa dibayangin teman-teman, para wajib pajak di luar sana itu bagaimana sangat mudah sebenarnya dia untuk melakukan sebuah tax evasion ya. Mudah, tekniknya sangat gampang dan mudah. Bikin aja bukti-buktinya semuanya
menunjukkan bahwa omsetnya itu hanya 1M, padahal sebenarnya kenyataannya adalah 10M misalnya. Buatlah bukti-bukti kwitansi, transaksinya, invoice-nya, itu menunjukkan hanya 1M. Dan dia pasti menang di pengadilan pajak. Ya, nah, itu ya teman-teman. Sebagai gambaran ya untuk Anda, itulah kita kalau kita belajar KUP, PPh, PPN ya, Anda sudah banyak belajar. Nah, itu betapa tantangannya seperti itu. Ya, para pemeriksa pajak itu, para AR dan lain-lain, DJP terutama itu harus mengumpulkan bukti yang sifatnya tertulis sebenarnya, ini kan, sifatnya tertulis, bukti-bukti yang apa dari pihak-pihak ketiga yang lain-lain yang menguatkan tentang adanya sebuah transaksi mengenai wajib pajak. Nah, itu ya. Oke, sebelum kita akan lanjut, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Yang pertama, kan kalau misalnya keterangan dari appraisal penilai, misalnya harga rumah 11M gitu Pak ya, itu kan keterangan para ahli Pak. Nah, itu bisa nggak Pak dari appraisal itu dia menulis Pak surat keterangan bahwa rumah ini harganya 11M gitu, surat keterangan lah misalnya kita katakan. Nah, itu jadi bukti tertulis Pak. Nah, boleh nggak kayak gitu Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah kalau misalnya yang tadi akta itu Pak, terus dibawa ke pengadilan negeri lah, karena dilaporkan itu ada kebohongan di sana oleh terbanding. Nah, itu kan sama aja Pak, tetap sulit gitu buat dibuktikan yang namanya akta kayak gitu. Emang buktinya apa sih buat membuktikan bahwa akta itu bohong? Itu kan sangat sulit Pak, kalau logika saya Pak ya. Ya. Itu aja Pak. Dua Pak. Oke ya, jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi, kalau misalnya appraisal itu membuat laporan, kan bukti tertulis, begitu ya maksudnya ya? Maksudnya ya, ya itu tetap bukan bukti tertulis, itu ya apa bukti keterangan ahli, walaupun bentuknya tertulis, tapi itu pelakuannya sebagai bukti keterangan ahli. Bukti tertulis itu ya mengenai transaksinya sendiri langsung, ya antara ini kan kasusnya kan transaksi jual beli, ya bukti tertulis tentang jual beli. Nah, kalau appraisal, walaupun dia dinamakan bukti keterangan ahli, dalam bentuknya tertulis itu bukan bukti tertulis bukan dalam bukti tertulis jadi masuk dalam undang-undang pengadilan pajak. Ya, seperti saya dulu di kasusnya peninjauan kembali teman saya diminta sebagai saksi ahli. Nah, saya tidak mau hadir, tapi saya buat kajian tertulis tentang kasus teman saya tadi untuk peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Ya saya bilang kasus teman saya itu sebenarnya bukan kasus korupsi, tapi lebih kasus penipuan. Saya tulis, kemudian saya tanda tangan, itu dibawa ke pengadilan, itu tetap keterangan ahli, bukan sebagai bukti tertulis, walaupun bentuknya bentuknya uraian, buku, karya tulis yang saya tanda tangani. Ya, itu satu. Nah, yang kedua pada saat tadi di pembuktian di hukum pidana, ingat di hukum pidana itu yang paling kuat adalah pertama keterangan saksi, apalagi keterangan yang para pihak. Itu kuat sekali. Ya Pak Hakim, saya telah membunuh. Udah selesai. Ya. Paling hakim mana buktinya bahwa kamu membunuh misalnya. Kan bisa saja orang itu mengaku membunuh tapi disuruh kamu mengaku membunuh. Iya Pak Hakim, ini buktinya nih pisaunya yang saya pakai untuk membunuh. Makanya ada bukti yang lain, ya kan? Saksinya siapa kalau kamu membunuh? Oh si A Pak saksinya. Nah, seperti itu. Nah, bukan bukti tertulisnya. Kalau di pengadilan pidana, bukti tertulis itu urutannya jauh di bawah keterangan para saksi, ya kekuatannya.
Begitu ya, Yusuf. Yusuf ya tadi bertanya ya. Ya Pak, jelas. Makasih Pak. Oke. Ada lagi? Sebenarnya mau nanya ini nih, Pak. Lebih kenapa tingkat DJP tetap kalah meskipun sudah sampai di Pak peninjauan kembali. Cuman kan kita belum bahas PK, Pak. Mungkin di situ nanti pas bahas PK aja, Siap, Pak. siap. Oke, ya. Oke, sambil saya ini ya, mengkonvert file dulu untuk ini laporan di administrasi kita. Tunggu kalau ada pertanyaan lagi, ya jangan malu-malu ya. Jadi saya harus dipancing nih teman-teman. Kalau Anda nggak memancing, nggak keluar yang ada dalam otak saya, dalam pikiran saya, atau pengalaman saya. Ya. Nah, oke, sudah. Ya, kewenangan. Oke. Sudah selesai. Ya, oke kita lanjutkan ya. Iya.